Di kolom komentar salah satu video ekonomi yang sempat viral, ada yang pernah nulis kayak gini. Gue udah kerja 7 tahun, gaji 12 juta, tapi tiap akhir bulan gue masih ngerasa cekak. Apakah ada yang salah sama gue? Ratusan orang nge-like komentar itu karena banyak yang ngerasa hal yang sama persis. Yang salah bukan kita, yang salah bukan lo, tapi yang terjadi juga bukan sebuah kebetulan. Gaji 10 juta rupiah per bulan, 10 tahun lalu, angka itu tuh kedengarannya enak banget. Lo bisa ngekos di Jakarta, makan enak, nabung, sesekali liburan. Tapi sekarang, 10 juta itu cukup aja, barely. Itu juga kalau lu irit banget. Karena kalau kita lihat angkanya sendiri, Indomie goreng 2015 harganya itu sekitar 2.000. Nah sekarang itu 3.500. Kopi di kafe biasa di tahun 2015 itu harganya sekitar 18.000. Nah sekarang itu udah sampai di 32.000 ke atas. Bahkan bisa sampai 50.000 ya. Kos-kosan dekat stasiun Jakarta aja 2015 itu sekitar 1,5 juta, sekarang bisa 3 sampai 5 juta per bulan. Dan juga ini sempat ramai ya kemarin di TikTok, ada inflasi namanya inflasi kopi tuku. Jadi ada orang yang ngerasain beli kopi tuku dari harga 18.000 sampai sekarang udah di hampir 25.000 ya. Hampir semua itu naiknya 2 kali lipat. Tapi gaji kita itu nggak naik 2 kali lipat. Fenomena ini pun akhirnya bikin gue bertanya-tanya ya, sebenarnya tuh apa sih yang lagi terjadi di Indonesia belakangan ini? Kenapa gaji naik tapi hidup terasa makin susah? Apa emang ekonominya yang bermasalah atau ada sesuatu lain yang bikin 10 juta itu terasa kayak 3 juta? So, welcome to Psychology of Finance by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang indeks ekonomi, kenapa gaji 10 juta itu terasa kecil. Enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Lo tahu inflasi, semua orang tahu inflasi, harga naik, nilai diri turun, ya ekonomi lah ibaratnya kayak gitu. Tapi yang jarang dibahas itu bedanya antara inflasi yang dilaporin BPS sama inflasi yang lo rasain langsung di kehidupan sehari-hari. BPS ngelaporin inflasi Indonesia itu rata-rata 3-4% per tahun. Kedengarannya sih manageable ya, karena cuma naik 3-4% aja. Tapi kalau kita coba ngerasain sendiri, harga properti di Jakarta itu naik 8-12% per tahun. Biaya pendidikan anak itu juga naik ya 10-15%. Bahkan harga makanan di luar hampir 2 kali lipat dalam 1 dekade. Termasuk juga kopi tuku ya yang harganya naik, yang tadi gue sempat jelasin di prolog. Kok bisa sih harganya tuh beda jauh ya? Inflasi yang dilaporkan sama BPS sama inflasi yang kita rasain di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena inflasi BPS itu rata-rata dari ratusan kategori barang, termasuk yang jarang lo beli. Misalnya kayak alat elektronik ya yang emang makin murah tapi jarang lo beli, atau bahan pokok yang masih disubsidi pemerintah. Jadi angka 3-4% itu technically benar, tapi nggak nge-reflect realita belanja lo yang sebenarnya. Supaya lebih konkret, kalau lo ngantongin 10 juta di tahun 2015 dan angkanya nggak berubah sampai sekarang, purchasing power lo udah turun sekitar 35-40%. Artinya 10 juta lo di 2026 itu cuma bisa beli barang setara dengan sekitar 6 jutaan di 2015. Dan ini bukan fenomena baru di Indonesia ya. Pasca krisis 1998, inflasi itu melonjak sampai hampir 78% dalam setahun. Upah minimum naik di atas kertas, tapi daya beli masyarakat itu turun. Butuh hampir 1 dekade sebelum kondisinya pulih, dan yang berbeda sekarang itu bukan skalanya, tapi kecepatannya. Erosi terjadi pelan-pelan tiap tahun tanpa drama. Tanpa ada momen di mana orang bisa bilang, nah ini krisis nih. Dan justru karena gak ada drama, kebanyakan orang gak sadar. Sampai tiba-tiba 10 jutanya itu udah kerasa kayak 6 juta di tahun 2015. Kalau kita coba lihat satu perbandingan lagi ya yang lain, UMP Jakarta di 2015 itu ada di angka 2,7 juta. Dan di 2026 angkanya itu ada di sekitar 5,4 juta. Naik hampir 2 kali lipat secara nominal. Kedengarannya sih bagus ya. Tapi di periode yang sama, harga properti itu naik lebih dari 100%. Biaya kuliah juga naik ya 8-12% per tahun, dan harga makanan itu hampir 2 kali lipat. Upah naik secara nominal, tapi purchasing power kita itu malah jadi cerita yang berbeda ya. Kita malah justru makin lemah meskipun penghasilan kita itu naik secara angka di atas kertas. Nah, tapi yang menariknya, meskipun kita tahu inflasi itu bikin banyak harga barang itu naik, tapi ada juga beberapa barang yang sebetulnya tuh harganya gak naik. Jadi dia harganya tuh masih sama ya setiap tahunnya. Nah, tapi kalau kita perhatiin, meskipun harganya sama, dia itu ukuran dari produknya, ukuran dari barangnya itu jadi lebih kecil. Contohnya yang kemarin tuh sempat ramai adalah Momogi ya, yang makin sekarang tuh makin kecil, dan Indomie juga sebetulnya sekarang makin kecil, teman-teman. Nah, ini fenomenanya disebut sebagai shrinkflation. Produk yang isinya tuh makin sedikit dengan harga yang sama. Keripik yang dulu 80 gram sekarang jadi 65 gram. Tisu yang dulu 200 lembar sekarang jadi 180. Kita nggak ngerasa harga itu naik karena yang disesuaikan itu adalah kuantitas dari produknya, bukan harga. Dan ini salah satu strategi yang paling sering juga ya dipakai di banyak brand-brand di
Indonesia. Dan selain masalah shrinkflation, ada juga satu masalah lagi yang paling jarang di-acknowledge, yaitu adalah lifestyle inflation. Di tahun 2015, kita mungkin oke aja ya nongkrong di warkop. Tapi sekarang banyak orang yang merasa nongkrong itu minimal harus di cafe yang ada wifi dan estetik buat dijadiin Instagram story. Kalau dulu mungkin kita baju di Tanah Abang itu fine-fine aja ya. Tapi sekarang minimum itu harus Uniqlo gitu ya, harus yang ada brandednya. Dulu mungkin liburan ke Bandung itu udah healing, sekarang minimal ke Bali, bahkan harus ke luar negeri. Ekspektasi hidup lo itu naik lebih cepat dari gaji lo. Dan itu partly karena lo terus nge-compare sama orang-orang di medsos yang let's be honest ya, cuma nunjukin highlight dari kehidupan mereka. Nah jadi, kalau lo ngerasa sekarang nih gaji lo mungkin udah sampai 10 juta, tapi lo ngerasa hidup tuh masih pas-pasan banget gitu, kayak lu harus hemat banget. Itu adalah hal yang valid ya teman-teman, karena memang banyak banget masalah ekonomi yang sekarang itu kita rasain ya sebagai seorang warga sipil di Indonesia. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih standar ini tuh semakin naik setiap tahunnya? Kenapa standarnya itu nggak biasa-biasa aja gitu ya, supaya 10 juta kita tuh tetap jadi angka yang nilainya tuh tinggi? Nah kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Lagi banyak masalah hidup, mau cerita ke orang terdekat, tapi respon keluarga dan teman gak suportif. Akhirnya malah bingung harus ngapain. Kalau udah kayak gitu, mungkin sekarang saatnya untuk pergi ke profesional. Salah satunya lewat life coaching 1%. Bisa bantu kamu untuk mencari tahu akar masalahnya, serta langkah-langkah untuk proses pengembangan kamu ke depannya. Mulai 150.000, kamu sudah mendapatkan sesi konsultasi, tes psikologi, dan worksheet. Jadwalkan sekarang, klik link di bawah ini atau link di deskripsi. Di tahun 2010, Daniel Kahneman dan juga Angus Deaton dari Princeton publish studi yang jadi salah satu yang paling banyak dikutip soal hubungan uang dan juga kebahagiaan. Temuannya adalah kebahagiaan emosional naik seiring income, tapi cuma sampai titik tertentu. Maksudnya gimana? Misalnya gini nih, di Amerika angkanya itu sekitar $75.000 per tahun. Nah kalau kita penghasilannya itu lebih rendah dari $75.000 per tahun, itu kalau kita naik gajinya, income-nya itu naik, kita bakal ngerasa emosi bahagia yang cukup tinggi. Tapi setelah sampai di titik 75.000 itu, kita bakal flat. Income-nya mungkin naik terus, tapi happiness-nya itu berhenti ikut naik. Nah di Indonesia angkanya pasti beda ya, karena ya secara mata uang aja nilainya udah berbeda ya. Tapi prinsipnya itu masih sama. Ada titik di mana kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, dan setelah itu nambah uang gak otomatis bikin kita itu bahagia. Nah pertanyaannya, kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau dalam psikologi, fenomena ini itu disebut sebagai hedonic adaptation, yaitu kemampuan otak kita untuk terbiasa dengan kondisi baru. Ketika gaji kita naik ya dari 5 juta ke 10 juta, 3 bulan pertama itu kita senang banget, tapi di bulan keempat itu biasa aja, karena standar kita itu udah bergeser. Yang dulu mewah jadi normal, dan yang dulu normal itu jadi nggak cukup. Kita kayak lari di atas treadmill, kaki kita gerak tapi posisi kita itu nggak berubah. Dan media sosial bikin treadmill ini tuh bergerak makin cepat ya, karena kita itu nggak cuma nge-compare sama standar kita sendiri, kita juga nge-compare sama curated highlight reel dari ratusan orang sekaligus, bahkan bisa sampai ribuan ya. Teman SMA misalnya ya, yang baru beli mobil, atau mungkin influencer yang passive income-nya tuh bisa sampai 50 juta per bulan, atau juga orang asing ya di LinkedIn yang umurnya tuh 25 tahun tapi udah jadi VP di salah satu perusahaan. Karena ada satu istilah untuk bisa mendefinisikan perasaan ini ya, namanya itu adalah relative deprivation, yaitu kondisi di mana kita itu ngerasa kurang bukan karena berdasarkan kondisi absolut kita, tapi berdasarkan perbandingan sama orang lain di luar sana. Konsep ini awalnya dipakai buat menjelaskan kenapa sih tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di unit dengan promosi cepat justru lebih nggak puas dibandingkan yang di unit lambat. Bukan karena kondisi mereka itu lebih buruk, tapi karena reference groupnya, orang-orang di sekitar sana itu sebenarnya berbeda. Kalau reference group lu adalah tetangga di komplek, standar cukup lo relatif terjaga. Tapi kalau reference group lu adalah semua orang di Instagram, di TikTok, di sosmed gitu ya, standar itu nggak pernah bisa dicapai. Karena ya kita selalu nge-compare diri kita yang real sama highlight reel orang lain yang lebih curated, yang mungkin cuma ditunjukin bagus-bagusnya aja gitu. Jadi sedihnya, dukanya itu nggak pernah ditunjukin. Dan sosial media secara fundamental mengubah reference group yang tadinya lokal dan terbatas jadi global dan tak terbatas. Dan otak kita itu gak didesain untuk fenomena semacam itu. Ada satu peneliti juga yang bisa lo lihat di layar, yang udah meriset topik happiness lebih dari 2 dekade dan nemuin satu fenomena yang menarik. Cuma 10% dari kebahagiaan lo yang ditentukan sama circumstances, termasuk income ya. 50% genetik dan 40% itu ditentukan sama intentional activities, yaitu cara lo memilih menghabiskan waktu dan juga perhatian lo.
40% ya, angka yang gede. Yang artinya, cara lo ngerespon terhadap situasi finansial lo punya dampak yang lebih besar dari kebahagiaan lo dibandingkan situasi finansialnya itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya itu sekarang bergeser dari gimana nih caranya gue dapat uang lebih banyak ke pertanyaan tentang gimana nih caranya gue bisa berhenti ngerasa kurang. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakuin biar kita itu meskipun ya gaji kita pas-pasan atau mungkin gaji kita udah sedikit lebih besar, tapi kita tetap bisa mempertahankan happiness kita di level yang optimal. Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke, jadi gue harusnya bersyukur aja gitu. Toxic positivity dong. Nah, mungkin beberapa dari lu berpikir kayak gitu, tapi itu bukan maksud dari gue ya. Yang pengen gue bilang adalah, sebelum kita nge-chase nih, sebelum kita ngejar lebih banyak uang, kita perlu clarity dulu soal kenapa sih kita itu ngerasa kurang. Kalau masalahnya itu adalah hedonic treadmill, uang sebanyak apapun itu nggak akan pernah cukup. Dan kalau masalahnya genuinely ya, karena income lu yang emang nggak match sama cost of living, itu persoalan yang berbeda ya, karena ya lu harus punya gaji lebih besar supaya lu bisa survive. Dua masalah ini butuh solusi yang berbeda juga. Dan ini 3 hal yang bisa kita mulai dari sekarang ya. Pertama, lo bisa lakuin audit ke lifestyle sehari-hari lo. Selama 1 bulan, lo bisa coba catat ya semua pengeluaran. Misalnya kayak pengeluaran kopi, Gojek, subscription, makan siang, atau check out impulsif yang sering lo lakuin setiap hari gitu kan. Setelah sebulan, bagi 3 kategori. Genuine need, want, dan juga gue beli karena medsos bilang gue harus punya ini. Kebanyakan orang mungkin akan kaget ya, karena 20-30% pengeluaran mereka itu masuk ke kategori ketiga. Nah, kenapa sih ini tuh bisa works? Karena kita itu nggak bisa nge-manage sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Dan kebanyakan orang ngerasa kurang bukan karena income-nya itu kecil, tapi karena nggak ada visibilitas ya kemana uangnya itu pergi. Dan 1 bulan nge-tracking biasanya itu udah cukup ya buat ngeriset perspektif kita tentang lifestyle kita sehari-hari. Yang kedua, lakuin yang namanya income stacking. Di 2026, ngandelin satu sumber income itu risky banget. Gaji bisa stagnan, perusahaan bisa layoff, inflasi juga terus jalan ya tanpa nungguin siapapun. Income stacking artinya lo punya lebih dari satu sumber pemasukan. Misalnya lo bisa freelance dari skill yang udah lo punya, bisa produk digital, bisa ngajar privat, atau ya bisa juga investasi kecil-kecilan ya. Poinnya adalah lu harus diversifikasi income lu. Jangan cuma ngandelin satu sumber income aja. Dan yang paling penting, invest juga di skill yang bisa lu monetize. Gaji dibayar buat waktu lu, skill dibayar buat value lu, dan value itu nggak ada cap-nya. Dan ini yang bikin income stacking itu beda ya dari sekedar cari sampingan. Lo gak nambah jam kerja, lo nambah leverage biar income lu juga bisa lebih besar. Dan yang ketiga, yang menurut gua paling penting juga adalah stop bandingin diri lo sama orang lain. Ini mungkin saran yang paling klise, tapi ini beneran penting ya. Dan ini yang memang paling gampang secara teknis, tapi paling susah dijalankan. Lo bisa aja ya misalnya unfollow akun yang bikin lo tuh ngerasa makin miskin atau makin tertinggal gitu ya. Misalnya kayak akun-akun yang suka flexing konten, atau misalnya kayak lifestyle influencer yang konten-kontennya tuh kayak pamer mulu gitu ya. Nah, lo bisa unfollow aja akun-akun kayak gitu kalau lo ngerasa itu udah ngasih dampak negatif ya ke diri lo sendiri. Nah, dari situ lo bisa ganti konten sama yang genuinely nambah sesuatu ke hidup lo. Misalnya kayak edukasi finansial, skill development, self-development, atau ya sesimpel meme account gitu yang bikin lo itu ketawa dan juga terhibur. Apapun ya yang gak bikin lo ngerasa kalah dari lomba yang lo sendiri tuh gak pernah ikut. Dan ini lebih dari sekedar digital hygiene ya. Karena kalau kita ingat relative deprivation tadi, kalau lo bisa secara aktif memilih siapa reference group lo secara fundamental menggeser apa yang lo define sebagai cukup. Bukan dengan menurunkan ambisi, tapi dengan menggunakan ukuran yang lo pilih sendiri. Bukan yang didesain ke lo oleh algoritma. Gimana menurut lo? Apakah lo mungkin punya perspektif atau saran lain? Lo bisa coba sampein di kolom komentar ya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut.
At the end of the day, masalahnya itu bukan soal gaji lo yang kecil ya. Masalahnya itu memang goalpost terus bergerak, dan selama lo nggak sadar siapa yang ngegerakin goalpost itu, lo bakal terus lari tanpa pernah ngerasa sampai. Inflasi is real, sling fashion is real, dan cost of living yang naik lebih cepat dari gaji juga real. Tapi hedonic treadmill dan juga relative deprivation yang di-amplify medsos juga itu real. Kombinasi keduanya bikin 10 juta yang technically cukup itu terasa nggak cukup. Dan ini bukan soal milih salah satu ya, masalah sistemik atau masalahnya mindset kita. Keduanya bisa benar dan juga bisa salah di saat yang bersamaan. Sistem ekonomi memang bikin purchasing power kita itu makin turun setiap tahunnya. Dan di saat yang sama, reference group ya yang kita jadiin standar, itu memang partly menskonstruksi apa yang bisa kita ubah. Berarti keduanya itu bukan toxic positivity ya, itu adalah clarity yang sebetulnya itu cukup penting buat lo lakuin sebelum lo ambil keputusan-keputusan berikutnya. Lakuin lifestyle audit, jangan lupa ya, income stacking juga jadi penting, dan jangan lupa juga stop bandingin orang lain, bisa unfollow aja akun-akun yang menurut lo udah ngasih dampak negatif ke diri lo. Kalau lo suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.